Selanjutnya kita masuk bab 1 pada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya agar dapat memenangkan hati konsumen. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam industri minuman modern adalah loyalitas konsumen. Loyalitas merupakan indikator utama keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan konsumennya. Di tengah banyaknya pilihan merek sejenis, konsumen yang loyal tidak hanya melakukan pembelian ulang, tetapi juga menjadi agen promosi yang efektif melalui rekomendasi kepada orang lain. Industri minuman saat ini berkembang pesat, salah satunya adalah merek Haus, yang dikenal luas di berbagai kota di Indonesia. Haus merupakan bisnis minuman kekinian yang menyasar segmen pasar anak muda dengan menawarkan berbagai varian rasa, harga yang terjangkau, serta kemasan menarik. Namun untuk tetap bersaing dan mempertahankan pangsa pasar, Haus harus memperhatikan dua faktor penting, yaitu pelayanan karyawan dan penilaian konsumen terhadap kualitas produk dan pengalaman berbelanja. Salah satu brand lokal yang berhasil memanfaatkan peluang ini adalah Haus, yang berdiri pada tahun 2018 oleh 5 orang teman seperkawan, yaitu Gufron Syarif sebagai founder, Daman Wijaya, Ferry, Sigit, dan Lutfi. Haus dikembangkan dengan sistem kemitraan atau disebut dengan franchise. Saat ini Haus memiliki 49 outlet yang tersebar di berbagai wilayah Jabodetabek dan Bandung. Penelitian ini dilakukan di salah satu kedai yang ada di kota Jakarta Selatan, yaitu di daerah Polangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan jumlah penduduk sebesar 249.033 jiwa. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari Maret hingga Mei tahun 2025. Berikutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu yang pertama itu ada apakah pelayanan karyawan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang kedua, apakah penilaian konsumen berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang ketiga, apakah pelayanan karyawan dan penilaian konsumen berpengaruh terhadap keputusan loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelayanan karyawan terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penilaian konsumen terhadap loyalitas konsumen pada brand Haus. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelayanan karyawan dan penilaian konsumen terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Selanjutnya ada berbagai macam manfaat untuk tujuan penelitian ini. Yang pertama ada manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis, yang ketiga manfaat bagi para pelaku usaha, dan yang keempat manfaat bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya terdapat ruang lingkup. Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi agar fokus pembahasan menjadi lebih jelas dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah konsumen dari industri minuman merek Haus yang merupakan salah satu brand minuman siap saji yang berkembang pesat di Indonesia. Fokus penelitian ditujukan pada pengalaman dan persepsi konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh karyawan serta penilaian mereka terhadap produk dan layanan yang diterima. Adapun variabel penelitiannya, yang pertama ada variabel independen, yaitu pelayanan karyawan sebagai X1 yang mencakup sikap, keramahan, kecepatan layanan, dan profesionalitas karyawan dalam melayani pelanggan. Yang kedua, penilaian konsumen sebagai X2 yang mencakup kualitas produk, kebersihan kedai, harga, dan kenyamanan saat membeli produk. Yang kedua, sebagai variabel dependen, yaitu loyalitas konsumen yang diukur dari niat untuk melakukan pembelian ulang, kesediaan untuk merekomendasikan produk kepada orang lain, dan untuk waktu penelitian kita melakukannya direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu dari bulan Maret hingga bulan Mei. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Deskripsi konseptual. Menurut Wijiati Srikandini dan Anhalf tahun 2024,
Manajemen pemasaran adalah proses menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program yang bertujuan untuk mencapai pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar guna mencapai tujuan organisasi. Manajemen pemasaran menekankan pada penciptaan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang berkelanjutan. Karyawan adalah seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan suatu perusahaan atau lembaga dan bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Karyawan memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing karyawan menerima gaji, upah, atau bentuk imbalan lain sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan. Selanjutnya ada pelayanan karyawan. Pelayanan karyawan adalah kegiatan yang dilakukan oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumen dengan tujuan memberikan kepuasan dan pengalaman yang positif. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pelayanan karyawan, yaitu ada pemenuhan kebutuhan, ada kepuasan pelanggan, ada kesopanan dan keramahan, kecepatan dan ketepatan, pemahaman kebutuhan individu, dan terakhir tanggung jawab dan empati. Berikutnya, itu ada penilaian konsumen. Penilaian konsumen adalah istilah marketing untuk mendapatkan opini dari konsumen tentang usaha, produk, maupun jasa yang ditawarkan. Umpan balik dari konsumen sangat penting karena memberikan Anda wawasan lebih tentang produk Anda dari mata konsumen, sehingga produk yang dihasilkan nantinya dapat menjadi lebih baik. Pengertian kepuasan konsumen adalah penilaian konsumen atas pengalaman proses pembelian dan proses pengkonsumsian jasa atau produk. Kepuasan konsumen juga sangat penting karena mencerminkan evaluasi konsumen secara subjektif dari kinerja atribut dan terkait dengan pengalaman konsumsi. Berikutnya itu ada loyalitas konsumen. Menurut Lestari dan Suryowati 2023, karakteristik konsumen loyal diantaranya adalah pembelian berulang, atau dengan kata lain kesetiaan pembelian produk. Dengan berulang kali melakukan pembelian produk yang sama dan ditawarkan oleh perusahaan, maka konsumen dianggap loyal atau referrals. Dengan kata lain, mereferensikan secara total ekstensi perusahaan. Dengan merekomendasikan produk perusahaan kepada orang lain, konsumen melakukan komunikasi dari mulut ke mulut berkenaan dengan produk tersebut kepada orang lain. Retention, ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai keputusan perusahaan. Selanjutnya di sini terdapat kerangka berpikir. Pada gambar 2.1 kerangka berpikir ada di sini pelayanan karyawan sebagai X1 untuk menghubungkan loyalitas konsumen yaitu Y, yaitu hipotesis 1, dan untuk selanjutnya yang kedua ada penilaian konsumen sebagai X2 menghubungkan dengan loyalitas konsumen sebagai Y dengan hubungan kedua atau hipotesis 2, dan yang ketiga gabungan dari antara pelayanan karyawan X1 dan penilaian konsumen X2, hipotesis 3, terhadap loyalitas konsumen Y. Selanjutnya, ada pengaruh pelayanan karyawan terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Pelayanan yang diberikan karyawan seperti sikap ramah, kecepatan pelayanan, dan kemampuan menangani keluhan terbukti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menurut Ismail 2023 menegaskan bahwa kualitas dan kedisiplinan karyawan yang dibentuk oleh pemilik usaha berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen. Di industri minuman cepat saji seperti Haus, pelayanan yang berkualitas sangat penting karena mampu menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas konsumen. Sikap yang ramah dan profesional dari karyawan tidak hanya mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang, tetapi juga membuat mereka cenderung lebih untuk merekomendasikan produk kepada orang lain.
Pengaruh pelayanan karyawan terhadap loyalitas konsumen sangat signifikan. Konsumen lebih memilih kecenderungan untuk terus menggunakan produk atau layanan dari suatu merek jika mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan baik oleh para karyawan. Untuk materi berikutnya yaitu ada pengaruh penilaian konsumen terhadap loyalitas konsumen pada industri minuman merek Haus. Penilaian konsumen adalah evaluasi subjektif yang mencerminkan kualitas produk dan layanan yang mereka terima. Ulasan ini dapat ditemukan di media sosial, rating digital, atau umpan balik secara langsung. Jika penilaian tersebut positif, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan calon konsumen baru dan sekaligus memperkuat loyalitas konsumen yang sudah ada. Di era digital saat ini, informasi dari konsumen lain seringkali menjadi salah satu pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Konsumen yang merasa puas dan memberikan penilaian yang baik cenderung membentuk persepsi positif terhadap merek. Penilaian konsumen terhadap harga, distribusi, dan kualitas produk juga menjadi faktor penting dalam membentuk loyalitas. Dengan demikian, kombinasi antara pelayanan karyawan yang optimal dan penilaian konsumen yang positif merupakan dua faktor kunci utama dalam mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap minuman merek Haus. Untuk selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan kajian teoritis dan kerangka berpikir yang telah disusun sebelumnya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis parsial. H1, pelayanan karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada industri Haus. H2, penilaian konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada minuman merek Haus. Hipotesis simultan. H3, pelayanan karyawan dan penilaian konsumen secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas konsumen pada industri Haus. Hipotesis ini nantinya akan diuji menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun bersama-sama. H0 tidak terdapat pengaruh pelayanan karyawan X1 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. H1 terdapat pengaruh pelayanan karyawan X1 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. H0 tidak terdapat pengaruh penilaian konsumen X2 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. H2 terdapat pengaruh penilaian konsumen X2 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. H0 tidak terdapat pengaruh pelayanan karyawan X1 dan penilaian konsumen X2 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. Lanjut. H3 terdapat pengaruh pelayanan karyawan X1 dan penilaian konsumen X2 terhadap loyalitas konsumen pada minuman Haus. Selanjutnya yaitu kita memasuki metode penelitian. Pada bab ini ada desain penelitian. Desain penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara dua variabel independen, yaitu pelayanan karyawan dan penilaian konsumen terhadap variabel dependen, yaitu loyalitas konsumen. Penelitian ini menggunakan metode survei, di mana data primer diperoleh menggunakan penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Hasil dari kuesioner ini akan dianalisis menggunakan teknik statistik, yaitu analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antar variabel. Adapun jenis desain penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif karena bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, populasi dan sampel.
Populasi adalah seluruh subjek atau elemen yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh konsumen merek haus yang melakukan pembelian produk secara langsung di Kota Jakarta Selatan di daerah Poltaran Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 249.033 jiwa. Populasi ini dipilih karena di wilayah Jakarta Selatan tersebut merupakan wilayah dengan jumlah gerai haus yang tinggi dan memiliki basis pelanggan yang luas, sehingga dapat memberikan data yang representatif terhadap persepsi konsumen mengenai pelayanan dan kepuasan terhadap merek haus. Berikutnya sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sumber data dan dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mewakili populasi secara umum, dan kami menghasilkan 30 responden. Dalam penelitian ini, sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk memilih responden adalah berusia 14 tahun ke atas sehingga dianggap mampu memberikan penilaian secara mandiri. Berdomisili di wilayah Jakarta Selatan pada bagian kota-kota besar. Dan ini grafik sampel dengan data 30 orang mulai dari umur 16 tahun hingga 22 tahun. Berikutnya definisi operasional variabel. Pelayanan karyawan X1, definisi operasionalnya, pelayanan karyawan didefinisikan sebagai segala bentuk interaksi langsung antara karyawan dan konsumen dalam proses penyampaian produk atau jasa yang mencerminkan sikap, perilaku, serta kemampuan karyawan dalam memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen secara profesional. Indikatornya responsivitas karyawan, kecepatan melayani pesanan atau menangani keluhan, sikap ramah dan sopan saat berinteraksi dengan konsumen, pengetahuan produk yang dimiliki karyawan, dapat menjelaskan menu, promo, dan lain-lain. Konsistensi pelayanan, apakah pengalaman konsumen sama baiknya di setiap kunjungan. Dan terakhir, penampilan dan kerapihan karyawan. Lalu, penilaian konsumen X2. Penilaian konsumen diartikan sebagai persepsi atau evaluasi yang diberikan oleh konsumen terhadap kualitas produk dan layanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman pribadi, harapan, dan tingkat kepuasan yang dirasakan. Indikatornya, kepuasan terhadap rasa dan kualitas minuman, harga yang dianggap sesuai dengan kualitas, tingkat kepuasan atas kebersihan outlet, ketersediaan menu yang diinginkan, dan terakhir kemudahan pemesanan melalui offline atau online. Berikutnya loyalitas konsumen Y. Loyalitas konsumen adalah komitmen dan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian ulang secara konsisten terhadap suatu produk atau merek meskipun terdapat banyak pilihan alternatif di pasar. Loyalitas mencerminkan kepuasan yang berkelanjutan dan hubungan emosional positif konsumen terhadap merek tersebut. Indikatornya frekuensi pembelian ulang, rekomendasi kepada orang lain, preferensi terhadap house dibandingkan merek lain, dan terakhir kesediaan mengikuti promo atau member house.
Materi selanjutnya, kita memasuki teknik pengumpulan data. Kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Kami membuat ada pada Google Form yang terdiri dari data responden, yaitu ada 3 pertanyaan esai dan 15 pertanyaan opsi. Untuk 3 pertanyaan esai, itu akan menjadi acuan kami untuk mengolah data lebih dalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk mengukur pengaruh antar variabel. Instrumen utama yang digunakan adalah kuesioner dengan skala Likert. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode statistik, yaitu analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya terdapat metode analisis data, yaitu metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik. Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS atau disebut dengan Statistical Package for the Socializations. Selanjutnya di sini terdapat uji instrumen. Yang pertama, uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen seperti kuesioner, tes, atau alat ukur lainnya mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Tujuan uji validitas untuk mengetahui apakah instrumen pengukuran tersebut relevan dan tepat. Juga memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya, terdapat uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran konsisten dan stabil dalam menghasilkan data ketika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Tujuan uji reliabilitas untuk menilai konsistensi internal suatu instrumen, apakah semua pertanyaan saling mendukung, dan juga memastikan bahwa alat ukur dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian. Yang berikutnya ada uji asumsi klasik. Uji normalitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data dalam suatu sampel berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Tujuan uji normalitas untuk menentukan apakah data memenuhi asumsi distribusi normal dan memilih metode statistik yang tepat atau parametrik dan non-parametrik. Uji multikolinearitas adalah pengujian dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang sangat tinggi atau kolinearitas antar variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Tujuan uji multikolinearitas untuk menjamin bahwa setiap variabel bebas memberikan kontribusi yang berbeda terhadap model regresi dan mencegah hasil estimasi koefisien regresi menjadi tidak valid atau tidak dapat diinterpretasikan dengan baik. Uji heterodaksitas adalah pengujian dalam analisis regresi untuk mengetahui apakah varian segala atau error dalam model regresi bersifat konstan atau homoskedastis atau berubah-ubah atau heteroskedastis. Pada setiap nilai variabel independen, tujuan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi klasik dan menghindari kesalahan dalam interpretasi nilai signifikan dan koefisien regresi. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen Y dan dua atau lebih variabel independen X1, X2, dan Xn. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas tersebut terhadap variabel terkait. Analisis. Tujuan analisis. 1. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kedua, membuat prediksi nilai Y berdasarkan kombinasi nilai X1, X2, dan sebagainya. Yang ketiga, menguji
seberapa baik model menjelaskan variasi dalam Y. Uji koefisien determinasi adalah ukuran dalam analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar variabel independen X mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen Y. R2 memiliki nilai antara 0 hingga 1 atau dalam persentase antara 0 hingga 100. Berikutnya adalah tujuan uji koefisien determinasi. Yang pertama adalah menilai kekuatan model regresi dalam menjelaskan variabel terkait. Yang kedua, sebagai indikator awal apakah model perlu penambahan atau pengurangan variabel. Yang ketiga, membantu membandingkan beberapa model regresi. Model dengan R2 lebih tinggi biasanya dianggap lebih baik dengan syarat asumsi regresi terpenuhi. Selanjutnya di sini terdapat uji signifikansi. Yang terdapat ada dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan. Uji T, uji parsial, untuk tujuannya yaitu mengetahui apakah masing-masing variabel independen dari X1 X2 sampai seterusnya secara individu memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Y. Uji F, uji simultan, tujuannya adalah mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya kita masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, yang pertama kita melakukan uji validitas. Di sini ada 3 uji validitas, yaitu pada variabel X1, yaitu pelayanan karyawan. Yang kedua, uji validitas variabel X2, yaitu penilaian konsumen. Dan yang ketiga, uji validitas variabel Y, yaitu loyalitas konsumen. Ketiga variabel ini terjadinya validitas karena pada R hitung lebih besar daripada nilai batasan pada R tabel. Nilai batasan yang kita ambil yaitu 0,681 karena kita menggunakan responden 30 orang. Di sini terdapat keterangan jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka nilai tersebut dianggap valid dalam gambar tersebut. Nilai R tabel sama dengan 0,681 digunakan sebagai batas. Pada nilai R hitung pada tabel lebih besar dari R tabel, hasil yang didapat tersebut pada uji validitas X1, X2, dan Y menjadi valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Karena nilai A 0,948 yang artinya nilai tersebut reliable tinggi, maka instrumen ini memiliki konsistensi internal yang sangat tinggi, layak, dan andal digunakan dalam penelitian. Semua data responden valid dan dapat digunakan. Instrumen dengan 3 butir topik pertanyaan memiliki reliabilitas sangat tinggi. Selanjutnya, uji normalitas. Untuk melihat seberapa jauh sebaran residu pada sebuah model regresi linear, maka dilakukan uji normalitas. Data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikan dari uji di atas lebih besar dari 0,05. Dalam penelitian ini, uji yang digunakan uji Kolmogorov-Smirnov yang memfokuskan pada jumlah nilai sig. Berdasarkan hasil uji normalitas residual dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas residual sehingga layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Yang berikutnya ada uji multikolenialitas. Tujuan dilakukannya uji multikolenialitas ialah untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linear terhadap variabel bebas terhadap model regresi. Model regresi
dapat dikatakan baik jika data tidak terjadi korelasi yang tinggi di atas variabel bebas. Data dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas, yaitu apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai variance inflation factor atau FIF kurang dari 10. Maka, model regresi bebas dari multikolinearitas. Nilai tolerance di dalam gambar tersebut bernilai 0,327 lebih besar dari 0,1 dan nilai PIF dalam gambar senilai 3,055 lebih kecil 5, maka tidak ada indikasi multikolinearitas serius antara variabel X1 dan X2 dan model regresi aman untuk digunakan dari segi asumsi multikolinearitas. Selanjutnya terdapat uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam sebuah model regresi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait yaitu z-pred dengan residualnya resid. Tujuannya untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varian dalam dari residual pada suatu penjabaran ke penjabaran yang lainnya. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis Glaser yang apabila jika uji heteroskedastisitas nilai signifikan antara variabel independen dengan ABS-RES lebih besar dari 0,05 maka bebas dari masalah heteroskedastisitas. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode regresi absolut residual, digunakan nilai signifikansi untuk X1 sebesar 0,025 dan untuk X2 sebesar 0,004 karena kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Yang berarti X1 dan X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini juga dapat dilihat dari gambar scatter plot. Karena titik-titik residual tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu karena adanya penyebaran dalam gambar scatter plot, maka tidak terjadinya heteroskedastisitas. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap nilai absolut residual. Dengan demikian, model regresi diduga mengalami heteroskedastisitas. Selanjutnya di sini terdapat uji parsial atau uji T. Dari tabel di atas menjelaskan bahwa rumus persamaan regresi linier berganda sebagai berikut. Y sama dengan min 2,185 ditambah 0,537 sebagai X1 ditambah 0,560 sebagai X2. Yang artinya nilai konstanta sama dengan min 2,185 artinya jika variabel pelayanan karyawan dan penilaian konsumen dalam penelitian, maka loyalitas konsumen masih menurun sebesar 2,185%. Nilai koefisien B1 sama dengan 0,537, artinya jika variabel pelayanan karyawan ditingkatkan lebih baik lagi, maka loyalitas konsumen akan meningkat sebesar 53,7%. Nilai koefisien B2 sama dengan 0,560, artinya jika variabel penilaian konsumen ditingkatkan lebih baik lagi, maka loyalitas konsumen akan meningkat sebesar 56%. Berdasarkan hasil uji T, pada tabel koefisien diketahui bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, dan T hitung sebesar 5,898 yang artinya lebih besar dari T tabel yaitu 1,697 yang berarti X1 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Jadi dapat dikatakan bahwa H1 diterima. Demikian pula variabel X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan T hitung sebesar 7,539.
yang berarti lebih besar dari T tabel, yaitu 1,697 yang juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Y. Jadi dapat dikatakan H2 diterima. Oleh karena itu, secara parsial kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Untuk selanjutnya adalah uji simultan atau uji F. Berdasarkan hasil uji F, pada tabel ANOVA diperoleh nilai F sebesar 251,405, lebih besar dari F tabel 3,32 dengan signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, jadi dapat dinyatakan bahwa H3 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibentuk signifikan secara statistik, dengan kata lain, variabel independen X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Yang selanjutnya ada uji koefisien determinan. Berdasarkan hasil output SPSS, pada tabel model summary diperoleh nilai R sebesar 0,974 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Nilai R square sebesar 0,949 berarti bahwa 94,9% variasi yang terjadi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen X1 dan X2. Sedangkan sisanya 5,1% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai adjusted R-square sebesar 0,945 menegaskan bahwa model ini tetap kuat meskipun memperhitungkan jumlah variabel independen. Sementara itu, nilai standar error sebesar 0,903 mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi model tergolong rendah. Untuk selanjutnya adalah implikasi penelitian. Yang pertama, implikasi teoritis. Penelitian ini memperkuat teori perilaku pelayanan, konsumen, dan loyalitas. Ditemukan bahwa pelayanan karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, yang menegaskan pentingnya aspek human interaction dalam pemasaran jasa. Selanjutnya adalah penilaian konsumen terhadap produk, harga, dan pengalaman layanan berperan dalam membentuk loyalitas, yang mendukung teori bahwa customer perceived value sangat menentukan retensi pelanggan. Selanjutnya ialah pada uji T terdapat penurunan sebesar 2,185% karena adanya banyak persaingan dengan produk yang sama. Selanjutnya, untuk menutup penurunan sebesar 2,185%, terdapat peningkatan dengan adanya inovasi baru, yaitu house clearing yang menggunakan sepeda listrik dan adanya peningkatan pelayanan karyawan dengan penampilan yang rapi dan kebersihan pada kedai house. Implikasi ini memperkaya literatur akademik terkait hubungan antar variabel pemasaran dalam industri minuman cepat saji dan bisa dijadikan dasar penelitian lanjutan. Yang kedua ialah implikasi praktis bagi manajemen house, yaitu peningkatan SDM, pelayanan karyawan. Manajemen perlu menanamkan pelatihan pelayanan prima secara konsisten, termasuk komunikasi, kecepatan pelayanan, dan empati, karena terbukti memengaruhi loyalitas pelanggan. Selanjutnya ialah pengelolaan umpan balik pelanggan. Penilaian konsumen terhadap kualitas produk dan layanan memiliki pengaruh langsung, maka evaluasi berkala melalui survei atau review online wajib dilakukan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu program loyalitas. Pelanggan yang merasa puas dan loyal dapat lebih aktif dirangkul melalui sistem member, rewards, atau promosi khusus untuk mendorong pembelian berulang. Selanjutnya, konsisten kualitas produk. Terjaganya rasa, penyajian, dan inovasi produk menjadi kunci karena konsumen sangat sensitif terhadap perubahan kualitas. Yang ketiga yaitu implikasi bagi pemerintah dan regulator, yaitu diperlukan standarisasi pelayanan dan kualitas produk pada industri franchise makanan atau minuman yang berkembang pesat agar konsumen mendapatkan pengalaman yang layak. Selanjutnya, dukungan terhadap inovasi digital dan sistem distribusi seperti house clearing dapat meningkatkan akses pasar UMKM
dan pelaku industri minuman lokal lainnya. Berikutnya yaitu penutup. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kualitas produk dan inovasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli pelanggan minuman haus. Kualitas produk yang tinggi dan konsisten menjadi faktor kunci yang mendorong konsumen untuk memilih produk haus dibandingkan dengan kompetitor. Dengan memberikan pengalaman produk yang memuaskan, haus dapat menciptakan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kemungkinan pembelian berulang. Yaitu ada pelayanan karyawan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen, penilaian konsumen menjadi faktor penting dalam meningkatkan loyalitas. Kombinasi kedua variabel memberikan dampak yang lebih kuat.